Welcome to my channel. Perkenalkan, saya Rizka Ermalia Putri berupa angin dengan NIM 2018113928 dengan prodi Sistem Informasi. Yang kita akan bahas ini tentang software engineering, di mana on this occasion I will discuss the introduction of software engineering. There are the topics in the discussions of Minmap rekayasa perangkat lunak atau software engineering yang akan dibahas. Material. We start by discussing number 1, definition and characteristic of software first, and then proceed to introduction to software engineering, and the final topic of discussion is 3 methods and factors about software engineering. Let's discuss them one by one. Software engineering is the modification of software in order to develop, maintenance, and build to produce software that can work efficiently and effectively for users. Criteria used as a reference in software engineering: 1. Dapat terus dirawat dan dipelihara atau disebut dengan maintainability. Number 2. Dapat mengikuti perkembangan teknologi atau defendability. Ketiga, dapat mengikuti keinginan pengguna atau disebut dengan robust. 4. Dapat memenuhi kebutuhan usability. Software engineering development goals yaitu number 1. Obtain low software production cost. Number 2, produce software that has a fast and high performance, reliable and timely manner. Number 3, producing software that can work on various types of platform. Number 4, creating software that is low maintenance cost. The software can produce product outputs in the form of information, and this information can be in form such as text, number, image, video, audio, and movement. There are many types of software in this world. The software can be grouped into several groups. Kita akan bahas yang pertama, yaitu ada sistem software. Nah, di mana sistem software itu merupakan seperangkat program yang ditulis untuk melayani program lainnya. Contohnya seperti compilers, komponen operating system, drivers, dan kelompok software ini biasanya tidak digunakan langsung oleh pengguna manusia. Kedua, ada application software. Di sini, application software tersebut dapat berdiri sendiri atau disebut dengan stand-alone programs dan dibuat untuk menyelesaikan sebuah kebutuhan yang spesifik. Contohnya Microsoft Office untuk membuat dokumen kantor atau Notepad++ dan untuk membuat juga sebagai codingan program. Ketiga, ada engineering atau scientific software. Biasanya ini berupa beragam program pengolahan angka untuk kebutuhan teknik dan ilmiah. Contohnya yaitu IBM SPSS Statistik, Astronomy Software, and Maintainable. Keempat, ada embedded software, yaitu software yang berada di dalam suatu produk atau sistem software yang ditanam. Contohnya yang ada pada smart TV, smart home, kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan product line software, di mana merupakan produk software yang dirancang memiliki fitur spesifik yang dapat digunakan oleh banyak pelanggan yang berbeda. Contohnya yaitu inventory control system, HR system atau human resource system, dan juga software pembukuan atau akuntansi. Keenam, ada web atau mobile application. Software tersebut ini merupakan terhubung di dalam jaringan dan dapat diakses baik melalui web browser ataupun aplikasi yang dipasang pada perangkat bergerak. Contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya.
7 ada AI, yang itu Artificial Intelligence Software. Kelompok tersebut software ini merupakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang sulit dilakukan oleh komputasi atau analisis secara langsung. Misalnya seperti robotics, business intelligence, dan lain-lainnya. Selain ketujuh kelompok ini, ada yang disebut dengan kelompok yang perlu kita ketahui, yaitu di mana ada legacy software atau disebut dengan legacy system. Nah, legacy software dapat dikatakan mendapatkan tempat spesial di ranah software engineering karena betapa pusingnya berurusan dengan software jenis ini. Legacy software system juga dikembangkan pada masa lalu dan masih digunakan sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan platform komputasi yang sudah berubah. Sistem seperti ini sulit untuk dirawat dan juga cenderung mahal biaya perawatannya. Legacy software system biasanya memiliki desain yang sulit dikembangkan, kode program yang rumit, dokumentasi yang buruk, atau bahkan tidak ada sama sekali, dan catatan perubahan yang tidak dikelola dengan baik. Satu hal yang pasti dari legacy software system ini adalah harus direkayasa secara ulang atau regenerate dapat bertahan di masa depan tentunya. Legacy software biasanya ditemukan di koperasi atau perusahaan yang sudah berdiri sejak lama. Perusahaan seperti perbankan misalnya bukan tidak mungkin masih menggunakan legacy system. Dalam konteks software engineering, proyek pengembangan tidak selalu menghasilkan software yang benar-benar baru. Tidak sedikit yang justru membuat ulang sistem lama atau disebut dengan legacy system. Di era digital seperti sekarang ini, perkembangan software dapat dikatakan sangat pesat. Ada 4 kategori software yang berkembang pesat yang mendominasikan software perangkat lunak, yaitu ada web apps atau aplikasi berbasis web, di mana sudah berubah banyak sejak kemunculannya dari aplikasi penyedia informasi biasa menjadi aplikasi yang sudah terhubung dengan data korporasi, bahkan menjadi aplikasi kunci untuk sebuah perusahaan. Perkembangan web APS ini sangat berpengaruh oleh teknologi internet dan juga berperangkat ke perangkat. Kedua, ada mobile application atau mobile apps. Ini merupakan juga berkembang seiring dengan bertambahnya penggunaan smartphone di dunia. Mobile apps sekarang dapat mengakses langsung suatu hardware yang spesifik. Contohnya seperti accelerometer atau GPS location. Keduanya tidak dilihat penggunaannya oleh smartphone pada 10 tahun yang lalu. Kemudian ada ketiga, yaitu cloud computing. Ini mencakup infrastruktur atau ekosistem yang memungkinkan setiap pengguna di mana saja menggunakan perangkat komputasi untuk berbagai sumber daya komputasi dalam skala besar. Cloud computing ini berkembang pesat karena memungkinkan kita untuk mengembangkan suatu aplikasi yang digunakan secara masif tanpa harus membangun infrastruktur sendiri. Keempat, ada product line software, yaitu software yang dibuat dengan fitur-fitur untuk memenuhi kebutuhan pasar pada suatu segmen tertentu. Contohnya, sistem kasir yang digunakan oleh banyak pelaku usaha atau sistem accounting yang digunakan oleh banyak perusahaan. Sekarang mari kita bahas tentang rekayasa perangkat lunak atau disebut dengan software engineering. Apa itu RPL atau rekayasa perangkat lunak? Dapat didefinisikan sebagai penerapan suatu pendekatan untuk pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak yang bersifat sistematis, disiplin, dan teratur. Kita
kita dapat katakan bahwa RPL adalah tentang bagaimana membangun sebuah software yang berkualitas dengan pendekatan sistematis. Yang dimaksud dengan rekayasa ini di sini adalah campur tangan manusia, yaitu para software engineering, atau bisa juga diartikan ada niat dan tujuan kita ingin capai. Kebalikan dari rekayasa adalah kebetulan atau alami yang terjadi begitu saja. Keberadaan software tidak terjadi begitu saja atau tiba-tiba muncul. Tentu saja rekayasa perangkat lunak sehingga software tersebut dapat ada. Rekayasa software dapat diuraikan dalam beberapa lapisan, yaitu sasaran kualitas atau disebut focus, proses, metode, and alat bantu atau tools. Apa aja yang pengertian dari 4 lapisan tersebut, yaitu equality focus atau sasaran kualitas, yaitu merupakan pendekatan teknik apapun termasuk software engineering harus bertumpu pada komitmen terhadap kualitas, tidak asal-asalan atau dibuat ala kadarnya. Untuk membangun software yang berkualitas tersebut perlu melewati rangkaian proses atau tahapan. Dan kedua, ada proses, merupakan perangkat lunak ini menjadi dasar untuk manajemen proyek perangkat lunak dan untuk menetapkan konteks di mana metode teknis berada di dalamnya, atau dengan kata lain, di dalam setiap proses ada metode-metode yang digunakan adalah lapisan selanjutnya di dalam setiap proses tersebut. 3 metode. Metode ini merupakan petunjuk teknis bagaimana untuk membuat software. Termaksud langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam praktiknya penerapan sebuah metode dapat dibantu oleh tools. Inilah lapisan teratas dari rekayasa perangkat lunak. Software engineering tools memberikan dukungan otomatis atau semi otomatis setiap proses dan metode di dalamnya. Salah satu contoh tools misalnya adalah software untuk pengelolaan proyek, misalnya Microsoft Project, atau software untuk membuat notasi UML seperti use case atau class diagram, misalnya aplikasi Visio. RPL atau rekayasa perangkat lunak selalu melibatkan keempat lapisan tersebut. Sebagai penutup materi yang kita bahas tentang mindmap software engineering ini, ada beberapa pemahaman, mitos, dan fakta tentang rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, ada mitos kita sudah memiliki buku yang penuh dengan standar dan prosedur untuk membangun perangkat lunak. Bukankah hal itu akan memberikan kita segala hal yang perlu kita diketahui? Nyatanya buku standar mungkin ada, tetapi apakah itu digunakan? Apakah praktisi perangkat lunak menyadari keberadaannya? Apakah ini mencerminkan praktik RPL modern? Apakah sudah lengkap? Kebanyakan kasus, sebuah buku saja tidaklah cukup untuk seorang agar bisa menghasilkan software yang berkualitas. Di dunia software engineering termaksud yang sangat cepat berkembang pada suatu titik tertentu buku. Kedua, mitosnya jika kita memutuskan untuk melakukan outsourcing proyek perangkat lunak ke pihak ketiga, maka kita dapat bersantai dan membiarkan perusahaan itu membangunnya. Realitanya, jika sebuah organisasi tidak memahami bagaimana mengelola dan mengontrol proyek perangkat lunak secara internal, organisasi tersebut akan selalu kesulitan ketika melakukan outsourcing proyek perangkat lunak. Terlepas dari apakah sebuah organisasi akan melakukan outsourcing atau tidak, organisasi tersebut harus memahami terlebih dahulu kebutuhan organisasi, kebutuhan pengguna, dan kebutuhan perangkat lunak yang diharapkan. Mengidentifikasikan kebutuhan ini sendiri merupakan salah satu aktivitas yang ada pada tahap analisis di dalam proyek RPL. Thank you and bye-bye.